Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Rerio, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang policy making proses. Konferensi ilmuwan internasional ini bertujuan untuk menyediakan bagi para cendekiawan, praktisi, dan pembuat kebijakan dari seluruh level dan disiplin keilmuan untuk berkontribusi dalam penanganan permasalahan akibat dari pandemi COVID-19 serta menumbuh kembangkan ekosistem riset dengan mengakomodasikan pemikiran-pemikiran kritis dan membangun dalam menunjang riset based policy making. Selanjutnya, mendokumentasikan pemikiran-pemikiran dan disampaikan pada konferensi ilmiah internasional dalam media publikasi ilmiah, yaitu proceeding. Media ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta membuat rumusan hasil konferensi ilmiah melalui tujuan kajian dan rekomendasi kebijakan unit kerja di pusat dan di daerah, dan sebagai bagian dari hubungan partisipatif dan konsultif antara pemerintahan dan publikasi dalam membuat kebijakan berbasis riset. Unsur-unsur berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Komponen of Research Innovation Ecosystem. Research Management. Yang pertama, ada persaingan yang terbuka dan adil. Yang kedua, penelitian masih dianggap sama sebagai kegiatan birokrasi administrasi. Ini sangat berbeda satu sama lain. Yang ketiga, penghargaan dan hukum yang tidak efektif dalam iklim penelitian. Yang keempat, pengetahuan birokrat dan pembuat kebijakan yang tidak memadai tentang penelitian. Yang kelima, tingkat sinergi multidisiplin. Yang keenam atau yang terakhir, ketidaksesuaian antara universitas atau lembaga libang dan industri. Selanjutnya, human resource. Yang pertama, penelitian dengan kualifikasi doktor adalah 15% dari total penelitian. Yang kedua, jumlah peneliti adalah 0,71 per 1 juta penduduk. Yang ketiga, 2% produktivitas penelitian rendah. Yang keempat, rasio SDM S dan T 5,6%, masih rendah. Yang ke-6, kapasitas penelitian dan kompetensi kelompok penelitian yang rendah. Yang selanjutnya, mobilitas penelitian yang rendah. Berikut ada juga research institution, yaitu terlalu banyak lembaga penelitian dengan kualitas atau kapasitas dan kompetensi yang sangat berbeda. Selanjutnya, research budget. Yang pertama, ada tingkat GERD 0,25% per PDB yang rendah. Yang kedua, dominasi 84% pemerintahan dan 14% swasta. Yang ketiga, tingkat pengurangan pajak keterlibatan swasta yang rendah. Yang keempat, tingkat rendah perumusan riset dengan mitra asing. Yang kelima atau yang terakhir, mekanisme yang disusun dari tanggung jawab penelitian.
Di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dan pencetak skor tertinggi diraih oleh Singapura dan Malaysia. Dilihat dari beberapa aspek seperti dukungan kelembagaan, kecanggihan sumber daya manusia dan bisnis di Indonesia perlu ditingkatkan. Program of COVID-19 Research and Innovation Consortium, Prevention, yaitu obat-obat herbal atau alami, vaksin dan suplemen, alat pelindung diri, hand sanitizer, serta edukasi publik. Selanjutnya, screening dan diagnosis, yaitu rapid test atau awal dan akhir berdasarkan antibodi dan antigen, dan tes PCR serta laboratorium keliling. Sosial dan humanity, yaitu tanggapan publik terhadap COVID-19 serta kesimpulan pemerintahan menghadapi COVID-19 dan dampak pekerjaan. Medicine and therapy, yaitu pemulihan plasma atau serum pasien yang sembuh, serum yang mengandung produksi antibodi, dan juga uji klinis multicenter. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.